Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Miraja selaku dosen pengampu pada mata kuliah Public Speaking, juga yang saya hormati kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Windy Nurul Hidayah dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan peran PR corporate dalam menghadapi era bisnis online offline di Indonesia. Secara garis besar, public relation ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relation sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dahulu sebelum internet berkembang pesat, praktik public relation sangat bergantung pada media koran, radio, dan televisi dalam kampanyenya. Namun sejak kehadiran teknologi internet, arena pekerjaan PR pun bertransformasi menjadi PR digital. Dalam praktik PR digital, menciptakan dan menjaga citra positif dengan menampilkan pesan-pesan brand organisasi di media internet seperti website, blog, media konvergensi, dan media sosial lainnya. Selain itu, aktivitas dalam PR digital juga meliputi hal-hal seperti mendengarkan percakapan publik tentang brand kita di media sosial, mendeteksi isu-isu di media sosial yang dapat mempengaruhi brand, dan menciptakan konten brand yang menarik bagi publik. Untuk menjaga citra dan membangun audiens online, PR digital menggunakan media berbasis internet yang tersedia dengan berbagai jenis, manfaat, dan audiens yang beragam. Untungnya, tidak semua jaringan media tersebut akan digunakan dalam kampanye PR digital. Efektifnya, media yang digunakan hanyalah media yang memang populer dan relevan dengan target audiens yang akan kita sasar. Di Indonesia, berikut media yang umum digunakan dalam kampanye PR. Dalam media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, lalu dalam publikasi seperti website dan blog, lalu dalam video seperti YouTube. Dan kesuksesan sebuah kampanye PR digital terukur dan memiliki banyak variabel. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengukur keberhasilan kampanye PR digital antara lain: yang pertama itu engagement, yakni jumlah interaksi audiens dengan konten media sosial brand seperti jumlah klik, kunjungan, likes, share, atau retweet, pengikut atau followers, komentar, balasan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sales, yakni jumlah transaksi penjualan yang dibukukan lewat perantara media sosial dan media online. Lalu yang ketiga itu ada return on investment atau ROI, yakni hasil yang didapatkan dari investasi kampanye digital. Dalam aktivitas PR telah diakui lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan-pesan brand kepada publik bila dibandingkan dengan iklan. Apalagi PR digital memungkinkan brand-brand untuk berbicara melalui media sosial yang mereka punya. Selain manfaat ekonomis, PR digital juga bermanfaat untuk mendeteksi potensi isu yang berkaitan dengan brand di internet, lalu merespon isu lebih dini sehingga dapat mencegah krisis, lalu menyebarluaskan konten secara publik sehingga kesadaran publik meningkat. Lalu bisa disimpulkan bahwa public relation memang berperan yang sangat penting dan strategis terhadap pengoptimalan penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi global dan promosi suatu produk perusahaan terhadap konsumen melalui media sosial. Selain itu, peran public relation juga memonitoring situasi di lingkungan sekitar dan melakukan evaluasi. Lalu tantangan yang dialami oleh public relation dalam melakukan komunikasi ke publik adalah jaringan internet yang masih belum menjangkau ke pelosok, perubahan anggaran dana karena perubahan media promosi yang digunakan, dan perubahan pola aktivitas masyarakat yang semula menggunakan media tradisional atau offline menjadi aktivitas online dengan sistem daring melalui berbagai sistem media sosial.
Lalu strategi yang digunakan oleh public relation dalam mengoptimalkan penggunaan media digital sebagai sarana promosi dengan melakukan analisis perilaku konsumen dan pemilihan media yang tepat sebagai sarana komunikasi, yaitu media sosial. Promosi yang dilakukan oleh seorang PR dapat berupa video atau poster yang dapat menarik minat para konsumen untuk menggunakan ataupun membeli suatu produk yang ditawarkan. Baik, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.